Ya, pemirsa, SKK Migas menargetkan nilai investasi hulu migas pada tahun 2023 ini mencapai 15,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan target tersebut meningkat 26% dibandingkan dengan investasi hulu migas di tahun 2022 lalu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menargetkan peningkatan investasi sektor hulu migas menjadi 15,54 miliar US dollar atau setara dengan 233 triliun rupiah pada tahun ini. Target tersebut meningkat sekitar 26% dibandingkan realisasi investasi hulu migas di sepanjang tahun lalu yang sebesar 12,3 miliar dolar Amerika. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, penetapan target investasi tersebut seiring dengan peningkatan kinerja lifting minyak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 sebesar 660.000 barel per hari, serta lifting atau salur gas 6.160 juta kubik per hari. Dengan peningkatan tersebut, SKK Migas berharap penerimaan negara juga ikut meningkat dibanding target di tahun lalu. Tentu saja dari rata-rata investasi global tadi yang hanya 5%, kemudian 2023 kita akan naik insya Allah 26% dibanding tahun 2022 dan lebih tinggi dari global sekitar 6,5%. Jadi ini kenaikan investasi nanti ditambah dengan kenaikan aktivitas khususnya drilling memberikan harapan baru bagi kita untuk bisa meningkatkan membawa kembali produksi dan lifting minyak dan gas di Indonesia. Dwi menambahkan target investasi yang terbilang progresif itu berasal dari kumpulan rencana kerja dari kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang begitu optimistis tahun ini. Lewat persetujuan Work Program and Budget 2023, K3S berkomitmen untuk melakukan pengeboran lebih masif yakni mencapai 991 sumur tahun ini. Komitmen tersebut jauh lebih tinggi dari rencana yang sempat diputuskan pada 2022 yang berada di kisaran 790 sumur. Di sisi lain, rencana investasi untuk eksplorasi sumur pengembangan dari K3S juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan target kegiatan eksplorasi sebesar 1,79 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dibanding rencana investasi di 2022 yang hanya 800 juta dolar Amerika. Dwi menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan penawaran bagi hasil serta insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik untuk menjaga realisasi komitmen pengembangan dan eksploitasi sumur tersebut. Dan saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang hulu minyak dan gas bumi untuk menjamin kepastian hukum di sektor hulu migas mendatang. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, investasi hulu migas 2023 ditargetkan 230 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dwi Sucipto. Beliau adalah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Ya, halo, selamat pagi, Pak Dwi. Ya, halo. Masih di mute sepertinya, Pak? Oke. Baik. Pagi, Mas Dwi. Ya, selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak Dwi. Alhamdulillah, semua sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bagaimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan latar belakang dari target peningkatan nilai investasi hulu migas pada tahun ini yang ditargetkan tadi sudah mengalami kenaikan, Pak Dwi. Silakan. Ya, tadi disampaikan juga di dalam paparan yang ada di IDX Channel ini. Bahwa memang pada intinya kita melihat pergerakan investasi yang cukup optimis. Yang pertama dari eksplorasi itu tahun 2022 sekitar 800 juta US dollar, di 2023 ini akan meningkat menjadi 1,7 billion US dollar. Dan tentu saja ini hal yang sangat menggembirakan karena kita sudah cukup lama sudah lebih dari 8 tahun ya eksplorasi ini selalu berada di investasi di bawah 1 billion US dollar. Dan ini terjadi tentu saja dengan kegiatan yang cukup masif di kegiatan eksplorasi, khususnya tentu saja drilling yang meningkat dari 35 sumur menjadi 60 sumur dan kegiatan yang lain. Lalu kemudian
development sumur eksploitasi, kita melihat ada kenaikan yang cukup tajam dalam pengeboran, ya, pengeboran dari 792 sumur tahun ini, ya, kita lihat 760-an tahun ini, meningkat menjadi 991 sumur di tahun 2023 ini. Jadi dari 22 ke 2023. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan walkover yang meningkat dari 629 ke 818 sumur. Kegiatan well service dari 30.000 kegiatan jadi 33.000 kegiatan. Lalu kemudian juga adanya kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang sekarang sedang berjalan, itu yang sekitar 432 juta US dollar lebih investasi yang tahun ini kita harapkan akan on stream. Itu dia berarti ya background dari peningkatan target investasi di hulu migas di tahun 2023 ini. Tapi kalau kita lihat dengan 15,5 miliar dolar tadi, itu dari subsektor mana saja yang akan menjadi penopangnya nih Pak Dwi? Ya, jadi sektornya kembali lagi kalau kita di investasi itu ada beberapa sektor eksplorasi ya. Tadi saya sebutkan di exploration itu meningkat dari 0,8 billion atau 800-an juta US dollar ke 1,79 billion US dollar. Kemudian dari sisi sektor development ini adalah WK existing, tapi dia terus melakukan pengembangan ya. Nah itu meningkat dari 2,7 billion di tahun 2022 meningkat menjadi 3,3 billion US dollar di tahun 2023 ini. Kemudian dari kegiatan production itu meningkat dari sekitar 8 billion US dollar di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 9,5 billion US dollar di 2023. Ya, terus kemudian yang lain-lain untuk penunjang administration dan lain sebagainya itu bagian dari itu, sehingga totalnya kita dapatkan 15,5 billion US dollar insya Allah investasi di 2023 ini. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai wilayah operasional begitu dari eksplorasi tadi, apakah di tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak Dwi? Untuk eksplorasi ya cukup besar tadi seperti yang kami sampaikan, khususnya eksplorasi ini meningkat lebih dari 2 kali ya, dari 800 juta US dollar ke 1,7 billion US dollar. Dan itu tentu saja merupakan tindak lanjut dari seismik yang dilakukan cukup masif di 2020 ya, dengan menggunakan komitmen kerja pasti yang ada dari kami Merang. Gunakan waktu itu kita lakukan seismik sepanjang 31.000 kilometer. Dan itu adalah seismik terpanjang dalam 10 tahun terakhir di Asia ini. Menarik ya. Tapi kalau kita lihat ini menarik juga kalau banyak yang ingin tahu nih Pak Dwi. Sejauh ini sudah ada yang berkomitmen ingin menanamkan investasi mereka di sektor hulu untuk mengawali tahun 2023? Iya, saya kira banyak. Yang pertama karena memang wilayah kerja kita banyak di Pertamina. Pertamina cukup agresif juga berinvestasi di hulu ini dengan melakukan pengeboran. Lalu yang kedua BP ya, British Petroleum UK. Dia ada satu proyek besar yang akan dilaksanakan di tahun ini. Kemudian yang berikutnya adalah Premier atau sekarang Core Energy, itu juga di UK. Dia ada satu proyek di Natuna juga. Lalu yang berikutnya adalah ENI Itali ini ya, itu juga ada satu proyek besar juga di tahun ini. Lalu yang berikutnya adalah seperti Mubadala, saya kira dalam negeri Medco juga cukup agresif, dan juga IMP. Untuk dalam negeri saya kira ada Pertamina, IMP, tahun-tahun ini meningkat investasi daripada tahun yang lalu.
Baik. Dan yang menariknya untuk eksplorasi adalah tahun ini kita akan mulai ngebor untuk pertama kali mengenai unkonvensional oil and gas, jadi minyak non konvensional yang akan drilling, dan ini ada perusahaan Amerika yang cukup besar ya, termasuk 3 besar ya, Oke. produksi terbesar di dunia untuk MNK itu akan berinvestasi. Oke, dan apakah ini juga seiring dengan peningkatan komitmen nilai investasinya Pak Dwi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah realisasi dan target lifting minyak dan juga salur gas dari tahun 2021 sampai dengan target di tahun 2023. Demikian juga dengan investasi hulu migas di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, tahun 2021 untuk investasi hulu migas kita itu mencapai 10,9 miliar dolar Amerika. Di tahun 2022 12,3 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2023 menjadi 15,54 miliar dolar Amerika. Itu dia. Ada beberapa data yang kami sudah sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas. Ya, Pak Dwi, kalau kita bicara mengenai nilai investasinya, karena memang tadi ada harapan 15,5 miliar dolar Amerika begitu ya di Indonesia pada tahun 2023 ini. Dan sejauh ini realisasi, kemudian apakah Anda melihat peluang untuk mencapai target juga kansnya cukup besar ini Pak Dwi, silakan. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi ini kenapa kita cukup optimis, karena memang yang pertama kita melihat dari harga minyak dan gas ya. Oke. Jadi di mana kalau kita lihat kemungkinan harga minyak dan gas di tahun 2023 ini masih cukup relatif ya, relatif cukup tinggi, meskipun memang analisa itu sangat bias. Jadi bisa bergerak dari 60 US dollar sampai ke 120 US dollar itu analisa saat ini mengenai harga minyak. Gas menariknya adalah karena adanya konflik itu, maka Eropa banyak mulai melihat investasi di negara-negara alternatif termasuk Baik. ya. Dan Indonesia memiliki potensi ke depannya adalah itu gas. Jadi oleh karena itu ini harapan menarik. Jadi ada harga, lalu kemudian potensi Indonesia dan kebutuhan global dunia, mapping kebutuhan energi dan supply demand ini yang berubah, maka Indonesia menjadi menarik. Nah, jadi oleh karena itu memang faktor lain lagi adalah willingness government of Indonesia sekarang untuk memberikan keyakinan atau menjamin lah ekonomian proyek, karena memang nggak mungkin investor akan bergerak untuk melaksanakan proyek kalau memang keekonomiannya nggak bisa diperoleh. Dan ini dijamin oleh pemerintah dengan fiskal yang sangat fleksibel. Oke. Kalau dulu sangat kaku dengan split government kontraktor, sekarang ini sudah lebih fleksibel, buka-bukaan kita lihat keekonomian. Yang kedua juga yang kedua adalah perpajakan, tax. Pemerintah sudah menurunkan corporate income tax, dan itu sangat mendorong untuk terciptanya keekonomian lapangan. Baik, itu dia nampaknya menjadi daya tarik para investor begitu untuk membenamkan dana mereka dalam melakukan eksplorasi di hulu migas kita begitu Pak Dwi. Ya, betul. Jadi kita sudah mengimplementasikan beberapa langkah di mana ketika kita review lapangan tidak bisa ekonomis, maka kemudian kita berdiskusi dengan Kementerian SDM dan kemudian disetujui perubahan insentif baik mengenai masalah investment credit, kemudian masalah split, sehingga demikian sehingga keekonomiannya bisa dicapai. Tentu saja keekonomian yang wajar yang kita tahu dari pengalaman investasi yang ada.
Baik, tapi dengan adanya aturan-aturan yang terkait sektor hulu migas saat ini begitu ya Pak Dwi, apakah memang sudah mendukung dari target peningkatan nilai investasi, kemudian juga adakah yang perlu direvisi atau ditambah nih kalau menurut pengalaman Pak Dwi sejauh ini yang sesuai dengan keinginan dari investor maupun K3S lah misalnya? Ya, ya, yang pertama tentu saja yang PR kita yang harus kita diselesaikan adalah Undang-Undang Migas. Oke. Revisi Undang-Undang Migas yang sudah cukup lama apa namanya tidak ada gitu ya. Ini harus segera lahir Undang-Undang Migas yang baru. Oke. Yang kedua adalah kecepatan proses yang sekarang memang sedang digodok bersama, integrasi sistem informasi baik di Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian SDM termasuk SKK Migas sendiri. Ini sedang dalam proses terus di-improve. Itu yang juga diharapkan. Yang kedua, yang ketiganya adalah mengenai kemudahan berinvestasi di Indonesia dalam artian dukungan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya regulasinya sudah menggiring ke sana bahwa daerah bisa mendapatkan 10% past living interest ya, kita harapkan untuk mendukung gitu. Tetapi dalam kenyataannya seringkali di lapangan ya masyarakat berbeda sendiri gitu. Jadi ini memang dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini perlu ditingkatkan. Yang keempatnya adalah kita mesti mengurangi pungutan dari berbagai sektor ya yang bisa mengganggu untuk eksplorasi. Eksplorasi ini kan kegiatan yang belum tentu ketemu gitu ya, belum tentu sukses. Iya, betul. Nah, kalau sudah sukses dan nanti akan ada hitung-hitungan untuk cost recovery itu silakan, tapi jangan masih baru kerja ini sudah ada. Iya. Ini pungutan itu gitu ya. Yes. Hambatan itu. Jadi kalau perlu memang betul-betul kita support total orang yang mau datang invest dengan resiko dia sendiri, karena kalau nggak sukses, mereka resikonya mereka sendiri. Begitu. Jadi setelah ada hasilnya, sudah ketahuan nanti akan memberikan suatu manfaat, barulah mungkin itu bisa diterapkan ya? Baru ayo kita hitung-hitungan apa saja yang mesti harus membayar PNBP di sektor ini. Iya. Kita masukkan di situ dan biayanya ditanggung bersama dalam bentuk cost recovery. Betul, karena kita tahu pemerintah kan juga sedang memberikan ya karpet merah lah bagi investor dari semua sektor begitu dalam negeri termasuk migas. Anda melihat apakah ini juga sudah mengarah ke sana dalam artian memberikan karpet merah juga nih bagi investor hulu migas kita begitu, sehingga mereka akan lebih senang, giat lagi dalam berinvestasi karena belum pasti juga sih pada saat eksplorasi mereka bisa mendapatkan hasil begitu, karena tahu-tahu sudah ada pajak sana, pajak sini begitu Pak Dwi. Anda melihat tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya? Iya, saya lihat kondisinya sudah banyak membaik dan itu kelihatan pada saat kita menyelenggarakan internasional Conference on Oil and Gas di Bali. Itu yang hadir offline di sana ada lebih dari 2.000 dan yang online itu lebih dari 23.000. Jadi ini menggambarkan bagaimana minat orang terhadap Indonesia. Nah, dan kan mereka tentu saja dari yang mengetahui nanti kita harapkan kita bisa mempromosikan lebih baik lagi, melengkapi data-data yang ada. Tadi mungkin satu hal yang saya ingin sampaikan, apa yang sekarang sedang kita garap juga adalah melengkapi data-data yang ada sehingga pada saat ada wilayah kerja yang kita jual itu datanya sudah lebih lengkap bagi investor untuk melakukan kalkulasi keekonomian. Jadi begitu yang kita harapkan. Jadi dan sekarang di Kementerian SDM sedang diproses untuk menyiapkan fiskal term bagi eksplorasi supaya memang eksplorasi lebih menarik. Meskipun tadi kami sampaikan 2023 ini sendiri sudah ada pelompatan investasi, tapi ini kita belum cukup karena untuk mendukung 1 juta ini eksplorasi ini yang harus betul-betul didorong secara masif. Dan kita tahu ada dua wilayah kerja yang sangat potensial untuk minyak,
yaitu Warim di Papua dan apa Seram di Maluku. Nah, memang ada beberapa yang misalnya nanti bersinggungan dengan taman taman nasional dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja akan kita coba selesaikan untuk bisa kita monetisasi sumber daya alamnya, tapi tetap lingkungan bisa dijaga. Oke, Anda cukup optimis nampaknya melihat tahun 2023 untuk terkait dengan target lifting migas, kemudian juga dengan adanya kenaikan ya dari nilai investasi hulu migas kita di tahun 2023 ini, Pak Dwi. Anda melihat apakah lifting juga bisa tercapai, kemudian juga ini sesuai juga dengan harapan pemerintah kalau kita bicara mengenai nilai investasi di tahun 2023 ini, Pak Dwi? Ya, jadi yang tentu kalau kita lihat harapan pemerintah kaitan dengan APBN, memang kita di 2-3 tahun terakhir menghadapi masalah dengan dampak COVID yang begitu dalam, sehingga proyek besar seperti misalnya Tanggul Trim 3 yang kemarin terpaksa harus mundur 2 tahun gitu ya. Jadi ini sangat memukul apa yang diharapkan waktu itu entry level untuk masuk 2023 itu dengan kenyataan itu misalnya kita masih ada selisih 30.000 barel per hari. Baik. Entry level 2023 ini yang sekarang kita sedang perjuangkan. Mungkin untuk bisa mencapai itu memang berat, tetapi paling tidak yang kita ingin bangun di 2 tahun terakhir ini adalah membuat yang selama ini kita decline lebih dari 20 tahun itu, untuk bagaimana menjadi tidak decline, zero decline, yang kemudian kita harapkan baru kita masuk improve, meningkat ketika kita IOR bisa jalan, kemudian dampak dari eksplorasi yang kita lakukan di beberapa tahun terakhir bisa akan produksi. Jadi sudah disiapkan basicnya dulu sehingga pada saat nanti sudah ready semua begitu ya Pak Dwi ya? Betul. Oke, baik. Pak Dwi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa dan insight-insight yang diberikan. Maju terus untuk industri migas nasional dan semoga tercapai juga untuk nilai investasi yang sudah dicanangkan oleh SKK Migas. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Dwi, terima kasih. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.